dan tempat. Saya silakan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang saya hormati. Mohon maaf agak lama menunggu. Tadi kami sudah setelah dari makam kami sudah bertemu dengan Pak Haji Sukri sebagai pemilik dari tanah wakaf di mana Vanessa Angel dan Bibi dimakamkan. Alhamdulillah kami tadi kurang lebih 1 menit, 1 jam lah. 1 jam lah, hampir 1 jam bertemu dengan beliau, silaturahmi, bercerita banyak, ada banyak canda, tawa. Pada intinya bahwa sebagaimana yang diketahui rencana terkait dengan pemindahan makam sesuai dengan apa yang disampaikan beliau kepada kami, bahwasanya beliau tidak punya hak untuk melarang, tidak punya hak juga untuk menyuruh. Tapi beliau cuma hanya menyarankan kiranya tolong semua diurus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini ketentuan di DKI Jakarta. Dan itu semua telah disampaikan secara gamblang. Beliau juga menyampaikan bahwa yang mempunyai hak terhadap mayat itu adalah Pak Dodi sebagai bapaknya, sebagai keluarganya, sehingga tentu semua apa yang dilakukan itu beliau pada prinsipnya tidak berkeberatan sepanjang semua sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu aja sebetulnya poin penting dari percakapan kami yang kurang lebih 1 jam tadi. Berarti intinya tidak melarang untuk memindahkan mayat? Tidak melarang untuk memindahkan makam. Tidak. Jadi persyaratannya sendiri seperti apa? Ya persyaratan kan saya kira ada ya, sudah normatif itu, sudah baku. Dan persyaratan itu yang kemudian sedang kita siapkan. Kita akan penuhi semua itu, sehingga beliau juga jangan sampai nanti terseret-seret dengan opini maupun juga ada permasalahan yang akan menarik beliau masuk ke pusara itu. Karena beliau tadi menyampaikan bahwa saya sangat mengerti sekali, saya sangat paham sekali, saya senang sudah ketemu dengan Pak Dodi, cuma hanya selama ini lewat televisi aja, tapi saat ini sudah bertemu langsung, ya alhamdulillah saya juga senang, gembira. Semoga silaturahmi ini berjalan terus, bukan cuma hanya sebatas hari ini, tapi juga ke depannya. Berkasnya sendiri tadi seperti apa? sudah ada yang masuk, Den. Berkas-berkasnya sendiri itu. Berkas sudah ada yang masuk Ibu ke Paulina. Berkas-berkas itu kan hanya persyaratan seperti kalau ini kan mau dipindahkan ke TPU Karet Bifak ya, jadi izin dari Karet Bifak, kemudian dari sini sendiri karena ini tidak mengikat kepada Perda, makanya dari izin dari Pak Haji Sukri dan itu semua udah beres. Izinnya sendiri Surat. berarti sudah dibuat dan sudah di tangan dari Dodi sendiri? Enggak, Belum. proses. Itu Ini kan masih dalam proses silaturahmi. Ini Kan kita datang awal ini untuk silaturahmi dulu, jangan kucuk-kucuk datang Langsung, tiba-tiba ya. terus minta izin. Kan paling Kita tidak perlu kenal nuwun dulu, kalau nuwun dulu. Kata pepatah kan kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita datang biar tidak berkembang opini di luar yang macam-macam. Kita datang dulu menyampaikan permohonan maaf. Terima kasih juga atas kesediaan sehingga bisa dimakamkan almarhum dan almarhumah di sini. Selain itu juga kita menyampaikan permohonan maaf dan pemberitaan yang selama ini mungkin juga mengganggu beliau sudah sepuh, orang tua kita. Dan memang terganggu, Bang. Beliau sangat terganggu. Makanya beliau mohon maaf, beliau sampaikan, tolong sampaikan permohonan maaf ke teman-teman media. Bukannya saya tidak mau, tapi saya ini juga sudah tua, jadi ya tolong ya jaga saya, sampaikan saja kepada teman-teman media bahwa saya tidak punya hak untuk melarang, tidak juga menyuruh. Itu adalah kewenangan daripada keluarga. Yang penting semua sesuai dengan aturan. Ya. Bang, ada syarat tersendiri nggak ketika nanti pembongkaran itu sendiri harus maksudnya karena kan di sampingnya juga ada bibi almarhum gitu, biar tidak merusak atau ada seperti apa dari? Ya, saya kira itu teknis nanti. Dan nanti juga kita akan berkoordinasi dengan beliau juga supaya semua itu bisa berjalan. Bisa disaksikan lah pada saat pengangkatannya. Itu pembongkaran dan pengangkatan. Sempat ditanyakan juga dari pihak sana sudah juga ada obrolan seperti ini ya, ke Pak Haji. Semalam sudah ngirim surat nih Bang. Ya, kita nggak bertanya soal itu kan, kalau kita bertanya soal itu seolah-olah kita kepo dengan urusan orang. Padahal kan kita tidak mau kepo dengan urusan orang, kita mau kepo aja dengan urusan kita sendiri. Seperti sekedar pemberitahuan aja ya? Iya, Ya, pemberitahuan. memang seperti itu. Dan kita datang silaturahmi untuk menyampaikan bahwa akan ada rencana seperti itu. Dan Tapi kan- beliau sangat terbuka sekali. Tapi kan kabarnya itu makam akan sebenarnya akan diperbaiki tapi nanti dibongkar lagi, itu gimana? Oh, Nggak tadi tahu dalam deh. surat itu kan sudah Tadi- kita keberatan. Kita udah kalau menyampaikan surat bahwasannya terkait dengan rencana itu Hanya agar ya makam mohon jangan sampai
mengganggu makamnya Vanessa Angel, karena itu nanti akan kita pindahkan. Pindahkan. Itu tertera dalam surat ya, Bang? Serta dalam surat, sangat jelas. Ibu. Oke. Berarti intinya Pak Haji sebentar lagi akan ini ya membuat surat dan sudah di ACC ya. Ya. Oh iya, saya itu nanti Ibu yang Pauline pasti, nanti. yang Ibu pasti Pauline. paling lambat bulan Oktober sudah dipindahkan. Iya. Ya, itu. Persyaratan udah 100%. Sudah beres oh, ya di beres sini. semua. Yang penting di sini kan udah beres. Kan gitu. Yang penting ini dulu di sini. Ini udah beres. Kenapa bulan Oktober, Bu? Paling Jaraknya? lambat. Paling Paling lambat. lambat. Kalau bisa. Bisa cepat, bisa lambat. Paling lambat Oktober. Gitu. Dia tadi sedikit ziarah ke makamnya almarhum Kak Ica seperti apa sih, dia baca doa juga. Iya, dia bukan ya, bibi senang juga. aja. Maksudnya ada Ibu Pauline yang jauh-jauh datang dari Bali ya, ke sini. Ya, jadi Nah, kita izin lah, izin ya. izin sama Bibi. Jadi kita berdoa untuk keduanya. Karena kan mereka sebenarnya bukan dipisahkan loh. Mereka sudah menyatu ketika kecelakaan itu. Itu, mereka sudah bersatu di alam sana. Ini yang dipindahin raga dua. Sesuai dengan wasiat daripada Sesuai dengan almarhum wasiat. Vanessa Angel. Dan wasiat sendiri dari almarhum sudah terpenuhi sebentar lagi dan dari diri insya sendiri Allah. seperti apa Ya mohon doa semua. Iya, mohon doa. Jadi emang ya kan ini kan permintaan dari almarhum Putri Dedi ya, Vanessa, memang dari di Surabaya juga kan dia meminta setelah asuransi sudah dipenuhi oleh Prof. Yang kedua dia ingin dimakamkan kalau misalnya terjadi apa-apa di dalam penjara, dia ingin dimakamkan di makam mamahnya di Karet Bifak. Jadi sebentar lagi ya, alhamdulillah ya Dedi juga tenang ya kalau memang ini sudah dipindahkan. Jadi gini, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Beberapa waktu yang lalu ketika saya sedang di kubu Pak Faisal, saya jujur aja ngomongnya kan, pasti nanti ada, oh itu ibu di sana. Jadi ketika saya di sana kan saya mempertanyakan, kok wasiat orang hidup udah bikin wasiat? Itu saya mau pertanyakan loh. Tadi saya pertanyakan juga. Jadi ternyata wasiat ini dibuat ketika almarhumah di penjara, dan itu kasus pertama yang dihadapi. Dia melihat penjara begitu mengerikan, Betul. sangat ketakutan sekali, sehingga makanya dia minta dua, satu asuransi supaya nanti kalau dia meninggal ada peninggalan yang buat ayahnya. Yang kedua yaitu dia bilang, kalau aku nanti keluar dari penjara ini tidak hidup, tidak ada umur, tolong aku dijadikan satu sama mamaku, gitu. Jadi wasiatnya seperti itu, dan disampaikannya ketika masih di penjara. Jadi itu juga belum menikah ya? Belum, Belum, jauh belum menikah. Belum. Jauh belum menikah. Jauh belum menikah. Tapi kasus pertama yang dihadapi. Oke, Pak Dodi itu wasiat tertulis. Enggak ada tertulis. Bicara sama Prof Bambang ya, bicara juga dengan saya, bicara juga dengan Tante banyak. Tante Rini juga. Jadi pada saat dia di Surabaya itu yang dia bicarakan Sama karena tantenya yang pasti. iya, Iya, Pak tantenya tante. kan dia kita dengarkan waktu itu Vanessa mau Iya. bunuh diri kan pada saat itu kan, saya sampai stres dan depresi mau bunuh diri. Jadi tidak ada surat tertulis. Jadi memang Tapi diucapkan saksinya secara- ada. Saksinya ada. Oke, Iya, saksinya itu siapa aja? Pak Dodi dengan berarti Itu Tante Reni. Tante Reni, Tante Pak Reni. Dodi, Profesor. Profesor. Ada Bu Milano Kalau juga. Bu Paulina ini hubungannya apa ya dengan Pak Dodi ini, tiba-tiba muncul dengan nada keras ingin pas lagi mau pembukaan. Saya juru bicaranya di bidang hukum. Nah, ini kuasa hukum, saya juru bicara bidang hukumnya. Ya udah sebulan ya, Ada surat kuasanya hampir kok. sebulan. Ada surat kuasanya. Ada surat kuasa. Jadi Maksudnya biar legal standingnya jadi jelas. Iya. Jangan sampai nanti ada yang pertanyakan, Bang Jamal, Anda kan lawyer. Lawyernya Pak Dodi kok sekarang udah ada lagi lawyer baru. Enggak. Pertimbangannya apa, Bu? Pertimbangannya apa? Pertimbangannya apa, bukan awalnya ibu di kubu sana Haji gitu. Faisal. Pada akhirnya pindah ke sini. Kubu-kubuan nih. tidak ada kubu-kubuan ya. Pihak sana. Saya mah harapannya kedua-duanya ini Baik. bisa damai. Ya, Pak Dodi juga berharap damai. Mana tahu saya udah pernah di Faisal, ini sekarang di Dodi, Ya. dua-duanya bisa dipersatukan, monggo kerso. Iya. Itu aja Iya. pemikirannya gitu loh. Berarti ini kan Hak dekat asuh rumah bersama. Pak Haji Faisal. Ada niatan ke sana nggak? Ada niatan nggak? Kita hari ini Enggak, sesudah ini enggak ada jadwal sih ke sana. Belum, Enggak, belum. Jadi begini, kalau teman-teman media coba ikutin, kan kemarin-kemarin beliau menolak keberadaan kami dan kehadiran kami, terutama Pak Dodi ke rumahnya. Belakangan ini beliau sudah sepertinya meralat komentar-komentar itu atau statement itu. Ya beliau juga mau berdamai. Sepertinya kita menangkap sinyal seperti itu. Ya mudah-mudahan aja demikian adanya, karena selama ini yang paling proaktif dan yang paling gencar untuk bukan cuma sekedar mewacanakan,
tapi mau duduk bareng, mau silaturahmi, mau bercerita dari hati ke hati bagaimana kelanjutan permasalahan ini, itu dari pihak kami. Tapi beliau di sana itu yang belum mungkin punya waktu karena saking sibuknya. Sehingga mudah-mudahan dengan kesempatan yang baik ini kami juga ingin menyampaikan Pak Haji Faisal, tolong kalau memang mau ingin berdamai, jangan cuma hanya lisan, tapi juga mari kita buktikan sama-sama, kirim utusannya datang, atau undang kami datang ke sana, atau kami yang mengundang, ya monggo silakan, anytime, anywhere, kapan aja pun kami siap. Supaya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berharap sebelum pemindahan makam, berharap Bu Pak Dodi dengan berdamai mungkin. Insya Allah, kenapa tidak? Kenapa tidak? Wong dari kemarin-kemarin kan itu yang selalu kami kejar. Iya. Itu yang selalu kami sampaikan. Babak terakhir ya. Ya, babak terakhir. Ngapain sih mau berantem? Besanan kok. Tapi begini, jangan cuma hanya ngomong di media. Ya. Dibuktikan itu. Sehingga jelas. Teman-teman juga tolong tanyakan dong. Kenapa cuma hanya ngomong aja di media? Kenapa tidak telepon Pak Dodi atau telepon saya? Kok telepon saya diblokir? Memang saya ada salah apa? Ada rencana mau ketemu? Nanti kita lihat lah, Kita belum ada rencana untuk sementara ini. Ntar kita datang teman-teman kejar kita lagi. Katanya kita nggak sopan lah, nggak apa lagi segala macam. Oke ya teman-teman. Ya, Sekarang oke. selalu didampingin sama Teh Tiara Marlene nih. Kayaknya support ini banget.